Kalau ketemunya ternyata semuanya tidak, Pak, kuliah yo males, belajar yo males, yang baik-baik saya tidak ada yang passion. Itu mungkin yang membuat kamu lelah, tidak antusias terhadap hal yang baik-baik. Karena di situ passionmu tidak ada. Tapi misalnya main HP, nyekrol TikTok, wah saya jam-jaman bisa, Pak. Seneng saya itu, Pak. Jangan-jangan malah di situ ada. Tapi kalau ditanya, kamu siap investasi tenaga, waktu, belajar hanya untuk TikTok? Ya enggak, Pak. Wong ini iseng saja sih, cuma terlena saja, cuma jadi panjang. Berarti itu kesenangan atau hobi. Orang bahagia itu antara lain orang yang hidupnya nyambung dengan passionnya. Pak, gimana Pak ngeceknya? Nanti kita lihat ya, ada caranya mengetahui passion saya di apa, bagian apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah ya teman-teman, mari kita lanjutkan belajar lagi, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita. Nawaitunya tetap ilmu nggih. Jangan niat lain-lain. Jangan niat nyari keramaian. Jangan niat ketemu teman, itu anggap saja efeknya. Tapi niat yang utamanya ilmu. Baik, yuk kita mulai ya. Yang utama belajarnya seperti ini. Malam hari ini kita melanjutkan di tema menata diri, mengarahkan diri. Ini satu tema yang sering juga ditanyakan ke saya nih, tentang passion. Kalian kan generasi hari ini itu banyak yang menyebut generasi hari ini itu melakukan apa-apa biasanya dasarnya passion. Kalau disuruh ini disuruh itu merasa tidak cocok, mohon maaf Pak, saya tidak passion. Bukan passion saya Pak, bukan. Nanti Mas mbok yo ngaji sekali-sekali, Anda apa ngaji bukan passion saya. Terus kamu tidak mau. Nah malam hari ini yuk kita belajar. Yuk, apa sih passion itu? Sejauh mana dia bermanfaat? Bagaimana kita menghidupkannya? Kenapa dia muncul? Dan lain sebagainya. Sambil kita cermati diri kita. Kalau minggu lalu kita mencermati mindset kita, sekarang kita cermati passion. Yuk, bismillah ya, kita belajar. Yang kalian sebut passion, yang dimaksud sebenarnya adalah perasaan atau dorongan kuat dalam dirimu ketika kamu merasa sangat antusias terhadap sesuatu. Ini nanti berhubungan dengan minat dan kegemaranmu. Yang untuk itu kamu mau capek, mau kehilangan waktu, kehilangan energi. Meskipun sulit kamu mau menempuhnya, itu namanya passion. Jadi tidak sekedar suka, tapi rasa suka yang sangat dalam. Yang membuatmu capek tidak apa-apa. Kehilangan biaya duit tidak apa-apa. Kehilangan waktu tidak apa-apa demi ini. Ini namanya passion. Jadi passion itu
dorongan jiwa yang kuat, kecenderungan jiwa yang sangat kuat terhadap sesuatu. Di situ saya contohkan, misalnya ada yang, Pak, saya passionnya musik. Passion musik itu tidak sekedar suka musik atau hobi musik, tapi kamu memang sangat senang di situ, mau belajar, mau berlatih, mau mengejar peluang untuk tampil, mau, ini berarti kamu passion. Kayak kalian sepak bola. Pak, saya suka sepak bola itu, Pak. Lah terus yang kamu lakukan apa? Ya saya nonton saja, main. Kalau main enggak, Pak, itu belum passion. Kamu cuma suka nonton saja. Orang yang passionnya sepak bola, ya dia akan mengalokasikan waktu, latihan sepak bola, biayanya besar enggak apa-apa, dan kamu senang dengan itu. Berarti kamu passion. Jadi passion enggak sekedar suka. Kalau kamu sudah passion dengan sesuatu, yuk biasanya kamu pilih sesuatu itu tanpa ragu-ragu. Kamu rela capek, rela susah, rela kehilangan biaya, kehilangan waktu untuk sesuatu ini. Itulah passion. Jadi dalam dirimu sudah mengakar rasa itu pada yang kamu passion ini. Kalau terjemahan letterleknya, nanti kalau kamu buka kamus ya, istilah passion itu, kalau di kamus biasanya diterjemahkan gairah. Ini hati-hati dengan kata gairah, karena kalau saya bilang gairah, konotasimu mesti aneh-aneh. Jadi maksudnya kalau kamu sedang berhasrat, bergairah, itu kan memang segitunya. Sangat menginginkan, bahkan rela capek-capek, rela melakukan apa saja untuk yang sedang kamu incar tadi. Itu berarti ada passion. Nanti kita lihat, kita pelajari bedanya apa dengan hobi, bedanya apa dengan sekedar suka, bedanya apa nanti termasuk dengan cinta. Yang namanya passion ini. Baik, itu definisinya. Nah, ada quote menarik dari ini penulis terkenal ya. The secret of success is making your vocation your vacation. Kalimatnya dekat ya. Jadi rahasia kesuksesan itu menjadikan pekerjaanmu jadi liburanmu. Ini sebenarnya hubungannya dengan passion. Kayak kalau kamu liburan kan senang, bahagia, ingin sekali libur. Nah, kalau kamu bekerja, sesenang waktu kamu libur itu kamu akan sukses. Ini salah satu contoh gambaran orang yang punya passion dengan pekerjaannya. Kalau kamu kuliah, segembira waktu kamu libur, kalau libur kan senang. Kan biasanya banyak meme-meme itu kan, sesuk prai, sesuk gitu kan seneng. Libur itu seneng. Loh kalau kamu kuliah, sesenang waktu kamu libur, berarti kamu ada passion dengan kuliah itu. Ya kan biasanya kan baliknya, kalau kuliah males, kalau libur rajin. Saya rajin sekali Pak libur itu. Ya berarti ada rajinnya, alhamdulillah. Malesnya kan kuliah saja. Jadi kalau kamu dituduh sama dosenmu, kamu kok males sekali kuliah. Loh, saya itu sebenarnya rajin Pak, tapi tidak untuk kuliah. Rajin untuk yang lain. Baik, ya, makanya jangan nuduh orang secara holistik bahwa kamu orang jahat ya, kamu orang bodoh ya, kamu orang enggak. Itu paling di bagian tertentu. Orang enggak bisa di bagian tertentu, tapi mungkin dia pinter di bagian yang lain. Nah, ini gambaran orang passion. Jadi ketika pekerjaan segembira liburan. Secret of success is making your vocation your vacation. Waktu longgar dengan waktu kerja sama gembiranya. Kalau ini dari Simon Sinek, sama-sama penulis. Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Jadi passion itu kerja keras untuk apa yang kita cintai, apa yang kita cenderungi, itu namanya passion. Tapi kok kita kerja keras untuk sesuatu yang kita tidak peduli, itu namanya stres.
stres. Kok kamu mau-maunya kerja keras untuk sesuatu yang kamu sudah tidak suka, kamu sudah tidak peduli, kamu mesti itu beban luar biasa bagimu. Jadi, coba ya, nanti kamu lihat hidupmu itu rangkaian dari stres ke stres ataukah rangkaian dari passion ke passion. Passion tentu saja membuatmu antusias, membuatmu gembira. Baik, ini masih gambaran-gambaran biar kalian paham apa itu passion. Ada lagi dari Khalil Gibran, kalimatnya menarik. Rest in reason, move in passion. Rest in reason itu, rest itu ya stay, istirahat, tinggal di reason. Jadi awalilah dengan berpikir, tetaplah dalam akal sehatmu, itu rest in reason. Jadi berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang sehat. Tapi waktunya bergerak, waktunya bekerja, beraktivitas, move in passion. Beraktivitaslah dengan sepenuh hati, dengan sangat antusias, dengan passion. Jadi rest in reason, move in passion. Kenapa kamu tidak nyaman kuliah, kamu tidak nyaman belajar, kenapa kamu tidak nyaman kalau disuruh nulis makalah, mungkin belum muncul passionmu. Kenapa kok kalau main game kamu sangat antusias, kalau main TikTok kamu sangat antusias, jangan-jangan passionmu di situ. Nanti kita tengok kenapa Pak kok passion saya di situ ya. Nanti kita ada caranya mencari passion saya di mana. Tapi yang jelas akan sangat ringan, sangat menggembirakan kalau aktivitasmu didasari oleh passionmu. Lanjut. Kalau ini Einstein. Ini salah satu contoh passion ya. Semoga passionmu seperti Einstein. I have no special talents. Aku itu sebenarnya tidak punya bakat khusus. I am only passionately curious. Aku itu hanya orang yang passionnya adalah ingin tahu. Jadi passionnya itu ingin tahu, terus ingin ngerti ini, ingin ngerti itu, ingin mencoba ini, ingin mencoba itu. Jadilah sepintar Einstein. Kalau kalian mungkin beda ya, passionnya diberitahu. Makanya kamu senang sekali baca medsos, ingin diberitahu. Kalau Einstein ingin mencari tahu, makanya lahir orang sebesar beliau. Ternyata mencari tahu itu menggembirakan. Menurut beliau, wong itu passionnya, mengikuti passion itu kan menggembirakan. Nah, itulah gambarannya passion. Terus passion itu tidak sama dengan suka. Kalau suka itu mungkin tahap awalnya. Sifatnya biasanya sementara dan terbatas. Untuk hal-hal yang ringan-ringan, itu biasanya suka. Sekedar suka mungkin belum di level passion. Masih kurang dalam. Jadi kalian mungkin, Pak saya suka tempe penyet, Pak apa passion saya tempe penyet? Tidak sama. Suka tidak sama dengan passion. Jadi sekedar suka ya tidak lah. Masih belum. Passion jauh lebih dalam, jauh lebih, kalau bahasa filsafatnya lebih eksistensial. Jadi lebih berhubungan dengan dirimu. Passion juga tidak sama dengan hobi. Mungkin passion itu semenyenangkan hobi. Tapi kalau hobi itu biasanya kan kamu cari waktu luang untuk senang-senang. Kalau passion tidak mengambil waktu luangmu, ya waktu utamamu yang kamu sukai. Itu passion. Jadi, antara misalnya kalian hobi olahraga dengan passionmu olahraga itu berbeda.
Kalau sekedar hobi olahraga, ya nyari waktu luang untuk olahraga. Kalau ada santai-santai ya olahraga. Wong saya seneng, saya hobi olahraga. Tapi kalau orang passionnya olahraga, ya hidupnya akan diarahkan ke olahraga. Sehingga ya mungkin dia kuliahnya di jurusan olahraga, kemudian langganan bukunya buku-buku olahraga. Dia ingin menguasai banyak cabang olahraga, itu namanya passionnya olahraga. Jadi kalau passion itu ngambil porsi penting dalam hidup kita. Kalau hobi itu biasanya komplementer, tambahan. Untuk mungkin santai-santai, mengisi waktu luang, untuk refreshing, itu hobi. Jadi passion tidak sekedar suka, passion itu tidak sekedar hobi. Kalau dengan cinta, Pak, passion adalah awalnya cinta. Passion adalah bagian dari cinta. Dalam cinta ada passionnya. Tapi tidak sekedar passion. Cinta itu ada banyak unsur yang lain. Ada empatinya, ada komitmennya, dan lain sebagainya. Jadi passion bukan sekedar suka, bukan sekedar hobi, tapi dia berhubungan dengan cinta karena salah satu unsurnya cinta itu passion. Kalau kalian mencintai sesuatu, pasti ada rasa terhadap sesuatu itu. Rasa dekat, rasa nyambung, dan rasa ingin memberikan segalanya, itulah passion. Kok apa bisa Pak cinta tanpa passion? Ya, namanya belum cinta. Pak, saya tidak passion sekali sama orang itu, tapi saya cinta, tidak mungkin. Jadi kalau diurut ya, awalnya cinta itu passion, nanti awalnya passion itu suka. Nanti jadi rentetannya begitu. Dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, kita pernah belajar ini. Namanya Triangular Theory of Love. Bahwa cinta itu punya 3 komponen. Yang paling awal passion, yang kedua intimasi, yang ketiga komitmen. Cintamu utuh kalau 3-tiganya ada. Jadi rasa ingin memberikan segalanya karena kamu sangat tertarik pada yang kamu cintai, itu yang disebut passion. Kemudian ada intimasi. Intimasi itu rasa dekat, merasa banyak kesamaan, merasa banyak kemiripan, merasa kita ini ternyata nyaman kalau bersama, itu kedekatan. Kalau kalian mencintai seseorang misalnya, ya rasanya ingin dekat terus, dan kalau dekat merasa nyambung. Itu intimasi. Dan yang ketiga komitmen. Komitmen itu ya tekadmu bahwa aku akan membahagiakan dia. Aku ingin membuat hidupnya senang terus. Aku ingin, itu namanya komitmen. Ini namanya Triangular Theory of Love. Iya, kalau ingin cintamu utuh, 3 unsur itu harus ada. Apa bisa Pak cinta hanya salah satunya? Ya bisa saja, tapi namanya belum cinta yang utuh. Kalau hanya passion saja Pak, tidak ada intimasi, tidak ada komitmen, kalau di teori itu namanya infatuation. Hanya tergoda saja, hanya berhasrat saja. Berhasrat saja itu bukan cinta. Kalau kadang kamu menyebutnya nafsu saja. Jadi kamu berhawa nafsu padanya. Ya, ada passionnya saja. Kalau intimasi saja namanya hanya suka. Kayak kalian kalau punya teman ya, seneng aku dengan kamu itu, cocok aku sama kamu itu. Ini namanya hanya intimasi, hanya dekat, belum cinta. Kalau ada teman ngomong gitu, loh kalau gitu nikahi aku dong. Enggak begitu. Wong aku baru bilang seneng, itu masih level intimasi, passionnya belum ada. Maksud diajak komitmen, enggak mau dia.
Ya. Atau komitmen saja, Pak. Bisa enggak, Pak? Enggak ada passionnya, enggak ada intimasinya, tapi berkomitmen. Ya, tapi istilahnya teori ini namanya empty love, cinta yang kosong. Enggak ada isinya, enggak ada rasanya. Jadi kalau komitmen di situ ada kombinasi ya. Kalau ada passionnya, ada intimasinya, tapi tidak mau komitmen, namanya romantic love. Romantic love itu ya cinta-cinta monyet, anak-anak awal itu kan isinya romantikan, tapi ya diminta komitmen tidak mau. Nah, kalau hati-hati kalau kalian punya pasangan ya, isinya hanya passion dan intimasi, mesti nyari enak dong. Tidak mau diajak komitmen. Ada yang passion dan komitmen, tapi tidak ada rasa kedekatan. Istilahnya kalau di situ fatuous love. Fatuous love itu apa ya? Kayak takdir, takdirnya begitu. Ini seperti misalnya kalian dijodohkan menikah dengan yang kalian belum terlalu dekat, belum terlalu kenal. Itu isinya ya ada passion, ada komitmen. Komitmen itu ya karena terlanjur ijab kabul ya komitmen. Ada rasa wong ya lawan jenis. Makanya tidak usah kaget, kamu jangan heran. Perasaan dulu kamu dijodohkan deh, kok bisa punya anak banyak misalnya. Ya bisa saja. Wong ya normal. Jadi ada passion, ada komitmen. Nanti lama-lama intimasinya muncul pasti. Tidak usah kaget. Meskipun istilahnya fatuous love. Ada intimasi saja sama komitmen. Tidak ada passionnya, ada. Itu istilahnya apa? Companionate love. Kayak teman, kayak sahabat itu. Jadi ya dekat sih. Dan kita berkomitmen saling membahagiakan, tapi tidak ada rasanya. Yaitu persahabatan namanya. Kerja bakti lah kalau istilahnya ya. Sudah memberikan segalanya, kita dekatin, tapi ya cuma teman saja sih, sahabat saja. Itu namanya ya companionate love. Yo kalau bisa tiga-tiganya. Ada passionnya, ada intimasinya, ada komitmennya. Di situ cintamu utuh. Baik, ya ini perspektif saja, teori untuk memahami benar tidak sih saya menjalankan cinta ini. Harus ada passionnya, kalau tidak ada passionnya hambar. Harus ada komitmennya, karena kalau tidak ada komitmen nanti jalannya tidak terarah. Harus ada intimasi, harus ada kecocokan. Sehingga lebih mudah nyambung, lebih mudah menghidupkan cinta itu. Baik, ini sisipan teori ya, sebelum kita belajar lebih dalam tentang passion. Yuk, kita lanjutkan. Nah, inilah ciri-cirinya passion. Pak, cirinya apa, Pak? Saya berpassion terhadap sesuatu. Yang pertama, kalian passion terhadap sesuatu kalau kalian begitu ingin, begitu antusias, dan ingin memberikan segala daya untuk memperoleh yang kamu inginkan tadi. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ciri pertama, antusiasme dan penuh energi, semangatmu meluap-luap. Kayak kalian kalau pas seneng lagi seneng main game, itu kan begitu waktunya kuliah, alah kuliah masuk lagi, putus deh. Begitu selesai kuliah cepet-cepet ingin ke kamar, energimu meluap-luap untuk melanjutkan tadi level berapa. Itu berarti kamu passion di situ. Kalau passionmu misalnya sahabatmu, persahabatan, kalau ketemu sahabatmu kamu antusias sekali, gembira sekali. Kalau passionmu membaca, begitu dapat buku baru yang bagus, kamu gembira sekali, senang sekali. Ingin lanjut baca terus. Itulah passion. Cirinya antusias. Nanti di antara caranya kalian mencari passion saya apa ya Pak? Coba dalam hidup kalian cari yang kalian paling antusias apa.
Wah, saya sholat Pak, enggak mungkin menunggu. Iyalah, nonton wajahmu enggak mungkin gitu ya. Ya, begitu ada adzan, alhamdulillah adzan, kamu cepet-cepet ini. Berarti passionmu di situ, kamu senang sekali, gemar sekali. Itu ciri pertama. Ya apa nanti kamu cari ya, saya paling antusias dalam hal apa, tentang apa. Kamu terhadap yang kamu passion itu kamu ingin terlibat tambah dalam. Tadi kalau kamu senang sepak bola, ya kamu ingin ngerti segalanya, bisa segalanya tentang sepak bola. Itu ciri kedua. Jadi kamu tidak sekedar tahu, tidak sekedar ngerti sedikit atau main sedikit, tapi sedalam-dalamnya. Yang ketiga, ciri passion itu, hal itulah yang membuatmu puas dan bahagia. Jadi titik kebahagiaan hidupmu antara lain terletak di situ. Kalau kamu bisa mengikuti passionmu. Jadi ya apa saja passionmu, kalau bisa mengikuti, di situ kebahagiaan. Nah, ini tadi bedanya dengan sekedar suka. Kalau passion itu siap berkomitmen, termasuk komitmen jangka panjang. Misalnya, Pak, saya senang sepak bola, Pak. Ya sudah, kamu masuk klub. Begitu masuk klub, pelatihnya geleng-geleng kepala. Wah, kalau kayak kamu ya latihannya 20 tahun ini, misalnya. Tapi karena passion kamu, siaplah 20 tahun, tidak apa-apa. Yang penting saya harus pintar sepak bola. Jadi kalau sudah passion begitu. Kamu siap berkomitmen, meskipun sulit, meskipun harus jangka panjang. Makanya tadi berbeda dengan sekedar senang atau sekedar hobi. Di sini kamu siap terlibat sedalam-dalamnya. Kamu siap belajar, kamu siap berkembang. Itu ciri selanjutnya ya. Termasuk siap ada halangan, ada rintangan, tidak masalah. Yang penting mengikuti passionmu. Jadi kadang-kadang kamu menyebut istilah passion itu sehari-hari, selain passion mungkin kegemaran, mula kesenanganmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu siap jangka panjang, siap memberikan segalanya, siap tumbuh berkembang di situ, itulah passion. Mulai sekarang coba kamu cek ya. Hobimu, kuliahmu, aktivitasmu, coba dicek. Adakah di situ kalian passion? Kalau ketemunya ternyata semuanya tidak, Pak, kuliah yo males, belajar yo males, yang baik-baik saya tidak ada yang passion, itu mungkin yang membuat kamu lelah, tidak antusias terhadap hal yang baik-baik, karena di situ passionmu tidak ada. Tapi misalnya main HP, nyekrol TikTok, wah saya jam-jaman bisa, Pak. Seneng saya itu, Pak. Jangan-jangan malah di situ ada. Tapi kalau ditanya, kamu siap investasi tenaga, waktu, belajar hanya untuk TikTok? Ya enggak, Pak, wong ini iseng saja sih, cuma terlena saja, cuma jadi panjang. Berarti itu kesenangan atau hobi. Masih belum passion. Kalau sudah passion, kamu akan siap, Pak, saya enggak kuliah, enggak apa-apa, yang penting bisa main HP terus, bisa ini terus. Saya kehilangan tenaga, biaya, beli pulsa sebanyak mungkin, tidak apa-apa, jual rumah untuk dapat kuota misalnya. Nah, misalnya kamu siap begitu, mungkin passionmu di situ. Betul. Ya, nanti tidak usah tanya, Pak, passion itu selalu positif apa ada yang negatif? Pasti ada yang negatif. Tapi untuk sementara kamu pahami, itu loh cirinya passion itu. Makanya tadi saya minta kamu cek hidupmu, siapa tahu ketemunya ternyata yang paling antusias itu untuk hal-hal yang negatif. Wah, itu mulai bahaya, kamu harus mulai hati-hati. Makanya kalau kalian mencari padanan katanya, passion itu dekat dengan hawa kalau dalam bahasa Arab. Hawa itu kemarin kita belajar di Ibnul Jauzi itu ya, hawa itu maksudnya hawa nafsu.
Nah itu kalau tidak hati-hati ngeremnya, itu dia perannya mirip seperti itu. Makanya nanti jangan alasan melakukan yang jelek-jelek alasannya passion. Kamu kok nonton video gitu-gitu terus sih? Passion saya di sini, Pak, ternyata itu. Saya kok rasanya mau berkorban banyak hanya untuk dapat video-video ini. Ya itu kamu mulai harus memperbaiki dirimu. Jadi passion tidak segalanya juga, kamu juga harus hati-hati. Begitu dorongan jiwamu yang paling antusias untuk hal-hal yang negatif, ya kamu harus mulai introspeksi. Jadi saya bilang tadi sejak awal, passion bukan harga mati. Bisa kamu ubah, bisa kamu geser fokus dan lain sebagainya. Baik, nanti ada istilah passionate life. Passionate life itu hidup yang penuh gairah, hidup yang penuh semangat. Istilah passionate life menunjukkan orang yang kerja, aktivitas, dan kesehariannya itulah yang dia passion nih. Itulah yang dia sukai. Kalian seneng filsafat, kebetulan kok kuliahnya bidang filsafat, kerjaannya bidang filsafat, dapat istri orang filsafat, segalanya filsafat. Kamu semangat hidupmu, bergairah, ingin lebih dalam lagi filsafat. Nah, itu namanya passionate life. Itu contoh sederhananya begitu. Kamu seneng musik, aktivitasmu di musik, apa-apanya di musik, dapat pasangan musisi. Itu passionate life. Hidupmu penuh gairah, penuh semangat. Jadi tujuan, minat, nilai itu cocok semua dengan passionmu, sehingga kamu ingin hidup sungguh-sungguh sedalam mungkin melibatkan diri. Itulah yang disebut passionate life. Nah, orang bahagia itu antara lain orang yang hidupnya nyambung dengan passionnya. Ini salah satu cirinya. Makanya penting kalian gali dirimu ya. Kenapa sih kok kalian sulit sekali bahagia, jarang sekali senyum, susah sekali menikmati hidupmu? Jangan-jangan kalian ada di arena yang berbeda dengan passionmu. Pak, gimana Pak ngeceknya? Nanti kita lihat ya, ada caranya mengetahui passion saya di apa, bagian apa. Yuk, kita belajar lagi. Bagaimana passion itu terbentuk? Nah, kalian kan mungkin nanti heran, kok bisa ya Pak passion saya di situ? Coba dicek. Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa saja passion itu terbentuk dari kesan pertama yang begitu menggoda. Di situ saya contohkan, misalnya anak-anak waktu TK ikut lomba gambar, dia merasa gambarnya jelek, tiba-tiba juara, senang sekali dia, terus dia merasa, wah saya ternyata bisa gambar, gambar saya diakui, dia muncul kesenangannya pada gambar. Itu kesan pertama. Ini nanti boleh juga dibalik, dipakai strategi gimana sih biar anak-anak dalam pendidikan ini punya passion terhadap hal-hal yang baik. Buat kesan pertama yang menyenangkan menurut mereka tentang hal-hal yang baik tadi. Jadi jangan yang ngeri-ngeri, jangan yang susah-susah. Cari yang membuat mereka terkesan ingin masuk lebih dalam, ya seperti gambar tadi. Padahal mungkin gurunya tahu sih gambarnya nggak terlalu bagus, tapi begitu dipuji, wah kamu pinter sekali ya, seusia ibu nggak bisa gambar kayak gini. Kalau ibu dulu jauh lebih bagus. Tapi kan yang terakhir tidak diucapkan. Anaknya seneng kan, berarti saya punya bakat ini, berarti saya pinter gambar ini. Wah, dia terus gambar terus.
Lama-lama muncul passion, dia mengalokasikan waktu, tenaga, mungkin biaya untuk gambar. Nah, jadi itu asal pertama, bisa seperti ini. Yang kedua, bisa sebenarnya kesannya biasa-biasa sih. Sekedar ingin tahu awalnya. Tapi kok tambah menarik, tambah menarik. Nah, ini ketertarikan yang terus meningkat. Mungkin ada yang awalnya ikut ngaji filsafat, awalnya bingung, tapi terpaksa diajak teman ke sini. Ngerti sedikit, menarik juga ya. Nah, terus besoknya nambah sedikit lagi, lumayan juga ya. Lama-lama bisa muncul passion. Ini efek dari pembiasaan yang terus-menerus, ya lama-lama istimewanya kelihatan. Passionnya muncul. Ini kalau cinta itu orang Jawa menyebut tresno kuwi jalaran saka kulino. Awalnya kelihatan biasa-biasa, tapi lama-lama boleh juga ya. Lama-lama, ternyata luar biasa ya lama-lama. Passion mirip seperti itu. Awalnya mungkin kalian biasa, tapi lama-lama muncul ketertarikan, tambah ngerti istimewanya, tambah kamu tertarik. Jiwamu akhirnya terdorong ke situ. Itu ciri kedua. Jadi akar kedua passion itu terbentuk ketertarikan yang muncul secara bertahap. Ciri ketiga, ada kalanya passion juga muncul ketika seseorang mampu menjawab tantangan. Jadi ketika dia bisa menjawab tantangan, wah, dia tambah senang, ingin ditantang lagi. Disuruh dosennya bikin tulisan, ternyata bisa. Dimuat di jurnal lagi, kamu tambah bangga, pengen nulis lagi ya. Lama-lama passion menulismu muncul. Bikin postingan di Facebook tulisan, biasanya tidak ada yang nge-like, maka passionmu tidak muncul. Begitu nulis apa, banyak yang suka, banyak yang komen, kamu seneng, besok mesti nulis lagi. Di komen lagi, orang pada komentar, kamu tambah seneng, tambah lama tambah seneng, akhirnya passion menulismu muncul. Jadi ini nanti banyak berhubungan dengan circle, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan situasi sekelilingmu. Makanya cari circle, cari arena yang mendukung passionmu, atau arena yang kamu inginkan muncul passion sesuai idealmu. Jadi kalau kalian ingin, Pak saya itu misalnya ya kalau ngaji kok agak males sekarang ya Pak, passionnya kok tidak muncul-muncul ya Pak. Coba cari circle orang-orang atau teman-teman yang rajin ngaji. Mungkin lama-lama kamu tertarik. Atau cari tantangan-tantangan yang berhubungan dengan ngaji. Nanti kalau kamu bisa menaklukkan, mungkin kamu muncul passion. Itu jalan ketiga untuk melahirkan passion. Jalan keempat, ini seperti tadi ya, pengaruh lingkungan dan sosial. Saya senang membaca. Oh ya kok ternyata lingkungan saya dekat perpustakaan. Orang tua saya jualan buku. Oh ya sudah. Akhirnya apa? Muncul passion lebih dalam tentang membaca. Pengaruh lingkungan dan dukungan sosial. Yang selanjutnya, bagaimana passion terbentuk? Keterlibatan yang emosional. Jadi kamu melakukan aktivitas yang itu sangat mengesankanmu. Ternyata begini ya ngaji filsafat itu. Menarik juga ya filsafat itu. Terus kamu belajar, akhirnya kamu sekarang punya passion kepada filsafat. Mungkin kamu nonton drama Korea misalnya. Kamu terpesona, kamu ini luar biasa ya. Ceritanya menyentuh sekali, rasanya kok asik sekali. Lama-lama ya. Akhirnya
apa-apa yang Korea kamu passion, kamu rela kehilangan uang, kamu rela kehilangan waktu, kamu rela kehilangan tenaga hanya untuk menamatkan drama Korea. Itu karena awalnya kamu terkesan, terus sekarang ketagihan. Diawali dari keterlibatan emosional. Atau makna pribadi. Makna pribadi itu ya dari maknamu terhadap hidup ternyata cocok dengan lapangannya. Menurut saya lingkungan itu sangat penting untuk kita lestarikan. Kok yang tidaklah kamu kerjanya di bagian lingkungan misalnya. Itu cocok, nyambung, pasti passion sudah. Sejak awal pemaknaannya memang begitu. Oke, jadi seperti itulah passion itu muncul. Maka teman-teman coba dicek ya. Kalau ada yang tanya, kenapa Pak kok saya passion saya begini? Itu pasti akarnya salah satu yang kita jelaskan tadi. Dari mana sumbernya? Bisa dari kesan pertama, bisa dari pengalaman, bisa dari pengaruh masyarakat, bisa juga dari makna-makna cara pandang mindset kita. Makna pribadi kita. Dari situlah passion itu muncul. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek ya, passionnya apa. Nanti pulang dari sini silahkan masing-masing jawab hal-hal ini. Coba ya, kalau orang ingin tahu passion saya apa, yang pertama jalannya adalah refleksi diri. Refleksi itu berarti merenung. Coba kita cek, bila perlu kembali ke masa lalu, masa kita kecil, apa sih momen-momen yang membahagiakan kita sejak kecil dulu. Itu nanti mungkin dari situ ketemu, ternyata passion saya ini. Apa seneng waktu diajak ke stadion lapangan bola? Apa seneng waktu diajak nonton film? Apa senangnya itu waktu diajak ke sekolah belajar? Apa senangnya waktu diajak ke masjid? Itu coba kita cek. Dari situ mungkin kita bisa ketemu sebenarnya passion saya itu ini. Kalau melihat sejarah saya masa kecil. Jadi ini cara pertama. Bagi yang merasa, Pak saya tidak tahu Pak passion saya apa, ya cobalah kamu ingat-ingat sejarah hidupmu. Yang paling menggembirakan waktu kamu kecil, waktu ngapain? Waktu disangoni Pak, dikasih duit. Jangan-jangan sejak kecil passionmu ya memang duit. Apa-apa yang penting ono duitnya, ayolah gitu. Nah itu refleksi namanya. Jalan pertama. Jalan kedua, eksplorasi. Kalau ini agak luas caranya. Jadi mencoba hal-hal yang baru. Saya melakukan ini, ternyata tidak nyaman. Saya melakukan itu, ternyata tidak nyaman juga, tidak enak. Nanti lama-lama, ini saya senang yang seperti ini. Kemungkinan passionmu di situ. Jadi ada kalanya pakai refleksi, ada kalanya pakai eksplorasi. Kalau refleksi, setback ke belakang, merenung masa kecil kita mana yang paling membahagiakan. Kalau eksplorasi, kita mencoba. Dalam hal apa saja, boleh dicoba bidang apa saja, sosial kah, budaya kah, bahkan bila perlu agama kah. Mungkin di antara banyak amalan-amalan kita ada yang, wah kalau saya yang amalan seperti ini cocok Pak, nyaman Pak saya. Sholat malam saya berat Pak, tapi kalau puasa enak saya, kalau makan tidak terlalu itu sih, tapi kalau tidur saya misalnya. Nah ini namanya coba kamu cari, kamu gali, kamu lebih passion kemana dengan cara eksplorasi. Terus lanjut, perhatikan hal-hal yang membuat kita bisa lupa waktu karena senang. Hal yang kita suka itu kadang-kadang kan kita tidak peduli sudah malam, kalau sudah asik mungkin passionnya main game,
Malam pun alah enggak apa-apa, lanjut saja sampai subuh juga ayo. Passionnya musik, ya main musik mungkin genjreng-genjreng sampai subuh juga sanggup, ayo. Jadi ini hal-hal kira-kira apa sih yang membuatmu bisa lupa waktu? Dalam tanda petik ya, dalam konotasi mungkin dibayangkan saja, ya. Apa ya yang kira-kira saya bisa sampai lupa waktu harusnya melakukan ini tapi kelewatan. Karena asiknya melakukan ini. Coba kalian cek dirimu. Kalau itu juga sulit, mungkin penting juga kita dengarkan umpan balik temanmu. Kadang-kadang kita tidak tahu, teman kita yang tahu. Wah, kamu itu sebenarnya punya bakat jadi orator loh. Kita tidak tahu. Buktinya apa? Kamu sejak pagi sampai sore gini ngomong terus, cerewet terus misalnya. Nah, kita tidak sadar, kita tidak tahu. Teman kita yang tahu. Wah, kamu bakat jadi ulama kelihatannya. Kamu urusan agama pinter sekali sih. Meskipun kamu merasa tidak bisa, tapi saya tahu kamu jauh lebih dari saya. Nah, itu teman kita bisa tahu lebih banyak yang kita tidak sadar. Jadi bisa saja nanti saling ngasih feedback. Saya menurutmu, aku itu kira-kira menonjolnya bagian apa ya? Yang menurutmu kamu tiap hari bareng saya, itu istimewa saya apa sih kira-kira? Saya kelihatan nyaman itu kalau pas ngapain, misalnya. Untuk hal yang eksistensial ya, bukan hal yang simpel-simpel. Oh, kamu nyaman sekali kalau pas ditraktir makan, misalnya, bukan itu. Tapi yang ada hubungannya dengan eksistensimu. Jadi keberadaanmu. Baik, bisa. Jadi saling ngasih feedback, saling ngasih umpan balik dengan teman. Lanjut. Cara untuk tahu passion kita juga coba tanya apa yang kalian mau melakukannya meskipun gratis, tidak dibayar atau tidak ada imbalan apa-apa. Biasanya kalau passion itu ayo saja. Mungkin ada yang passionnya otomotif, disuruh otak-atik motor sama temennya, ayo saja. Kenapa? Padahal temennya tidak punya uang, tidak apa-apa. Seneng saya kalau adik motor gini. Berarti passionmu di situ. Mungkin ada yang passionnya jahit menjahit, mungkin ada yang passionnya urusan elektronik, laptop, HP itu. Seneng sekali main HP-nya temennya yang rusak terus dibenerin, tidak dibayar, tidak apa-apa. Seneng saya main-main gini. Nah, itu kemungkinan passionmu di situ. Atau kebalikannya, melakukan sesuatu hanya nggak dibayar sih, harus bayar. Mahal pun saya mau. Itu kemungkinan passionmu di situ. Terus, kalau itu juga masih belum ketemu, coba ya, cek diri kita, cek emosi kita. Kita itu semangat sekali, emosi kita tergerak kalau membicarakan atau memikirkan apa. Kemungkinan di situ passion kita. Kalau membicarakan tentang alam, Pak, saya semangat sekali. Kemungkinan passionnya memang berhubungan dengan alam. Kalau membicarakan tentang hantu-hantu, Pak, itu nguatiri itu. Passionmu yang horor-horor mungkin. Ya enggak apa-apa, mungkin kamu nanti jadi novelis cerita-cerita horor misalnya. Jadi ya, apa yang membuatmu paling tergerak? Kalau membicarakan masak-memasak, saya selalu senang, Pak. Mungkin ada yang putri-putri, nah, mungkin passionnya di situ. Baik. Terus coba lihat antara idealisme kita dengan minat kita. Jadi biasanya minat itu lahir dari idealisme. Orang punya idealisme apa, biasanya passionnya tidak jauh-jauh dari situ. Orang punya idealisme konservasi alam, ya passionnya tidak jauh-jauh dari alam. Orang punya idealisme pembebasan, ya passionnya seputar itu. Jadi passion itu berhubungan dengan nilai yang kita yakini.
Kalau semuanya masih sulit, tidak ketemu Pak sejak tadi passion saya apa, ditulis saja sekarang. Sederhana, kamu awali dengan yang saya sukai itu apa saja sih, yang saya inginkan apa saja. Kalau kamu sudah mendaftar ini, pilihlah salah satu yang paling dalam. Nah, parameternya yang sebelumnya. Mana yang mau kamu lakukan sepenuh hati meskipun tanpa dibayar. Mana yang kamu mau meskipun sulit-sulit harus kamu lakukan juga. Nanti kamu tandai, kemungkinan itulah passion. Jadi inilah cara-cara untuk mengetahui passion. Baik ya, itu pengantarnya. Paling tidak teman-teman sekarang tahu ya tekniknya menyikapi atau mengetahui passion. Nah, selanjutnya kita mulai berpikirnya. Kita mulai dengan teori-teori filosofinya. Karena ini ngaji filsafat. Harus ada filosofinya. Yang pertama kita akan belajar tentang model passion. Jadi ada teori 2 model passion. Yang pertama namanya harmonious passion, yang kedua namanya obsessive passion. Ini teori dari tokoh psikologi namanya Robert Vallieren. Kita belajar ya, seperti apa harmonius, seperti apa obsesif. Tapi ambil nafas dulu karena ini mulai rumit. Ya. Kita lihat sekarang. Yang harmonius. Harmonius ini yang positif. Ini passion yang seimbang, yang sehat, yang bisa kita kontrol, yang membahagiakan dan tidak mengganggu aspek-aspek hidup yang lain. Ini namanya harmonious passion. Kita kan biasanya punya passion pada salah satu aspek hidup kita. Sementara aspek hidup kita banyak. Nah, di antara cirinya harmonious passion itu, passion kita tadi tidak mengganggu aspek hidup yang lain. Saya suka olahraga, Pak, misalnya. Ya, enggak apa-apa sih kalian ikuti passion olahragamu. Kalau kamu mengikutinya tanpa merusak aspek hidup yang lain, itulah harmonious passion. Tapi kalau kamu karena saking rajinnya olahraga sampai lupa makan, sampai lu kemudian sakit, itu namanya bukan harmonious passion. Jadi harmonious passion itu kita punya passion yang baik, yang sehat, yang bisa kita kontrol, yang dia membahagiakan tapi sekaligus tidak mengganggu aspek hidup yang lain. Kalau hidupmu terganggu gara-gara passionmu, wah gara-gara main game ini, passion saya kan game Pak, tapi akhirnya saya malam tidak pernah tidur Pak. Kalau siang kan harus kuliah Pak, tugasnya dosen itu, wah puyeng saya Pak. Nah, kalau main game saya betah Pak sampai malam misalnya. Akhirnya kuliahnya keteteran, tugasnya dosen tidak dikerjakan, kesehatanmu kacau, itu berarti bukan harmonius. Nanti mungkin masuk yang kedua, yaitu obsessive passion. Cirinya apa harmonius itu? Yang pertama karena memang cinta. Bukan karena ada tekanan atau kewajiban. Ya kalau masih tertekan, masih menganggap itu kewajiban, sebenarnya belum passion. Itu cirinya harmonious passion. Ciri kedua, tidak mengambil porsi terlalu banyak atas waktu dan energi, sehingga bidang hidup yang lain tetap aman. Seneng ya seneng, passion ya passion, tapi kan itu salah satu sisi hidup kita, sementara sisi yang lain banyak. Jadi dia tidak mendominasi.
ruang untuk belajar tetap ada, ruang untuk makan tetap ada, ruang untuk kesehatan masih ada, ruang untuk ibadah masih ada. Tidak ada yang terganggu. Ini namanya harmonious passion. Ciri ketiga, mengarah pada kesejahteraan, pertumbuhan pribadi, dan hubungan yang positif dengan orang lain. Membuat kita bahagia, sejahtera, kualitas diri kita meningkat, hubungan dengan orang lain tetap positif, tidak hancur. Karena ada itu banyak orang yang misalnya ngeritik anak-anak muda hari ini yang sekarang mulai asosial, asik dengan gadgetnya. Karena passionnya ada pada gadgetnya. Akhirnya terlalu asik dengan gadget, sosial skillnya jadi luntur. Hidup sosialnya hancur. Tidak kenal tetangga kanan kiri, tidak bisa bekerja sama. Lupa dengan adab sopan santun karena terlalu asik dengan gadgetnya. Nah, ini yang jadi masalah kalau seperti ini. Berarti apa? Sifatnya tidak positif karena merusak hubungan, pertumbuhan sosialnya juga terhambat. Jadi ini ciri ketiga. Coba dicek ya teman-teman, kesenangan hidupmu yang paling kamu senangi tadi itu mengacaukan ritme hidupmu yang lain atau tidak. Kalau tidak, itulah harmonious passion. Jadi passion yang bisa harmoni dengan aspek hidup kita yang lain. Kemudian memang ketika passion itu kita hidupkan, kita puas dan bahagia, tapi tetap seimbang. Kita sadar tugas dan tanggung jawab hidup yang lain. Karena hidup kita itu kan multidimensi. Makanya teman-teman, jangan suka mendramatisir hidupmu, apalagi melakukan generalisasi apakah itu kesuksesan atau kegagalan. Hidup kita itu multidimensi. Gagal di satu aspek hidup tidak berarti gagal di semua aspek kehidupan. Kuliah gagal misalnya, masih banyak sisi hidup yang lain. Kalian mungkin masih punya banyak kesempatan. Saya sering kalau dicurhati teman-teman yang masih muda itu, Pak bisa begini enggak Pak? Saya boleh begini enggak Pak? Usiamu berapa? 20-an sekian, usiamu masih panjang, coba sajalah semua yang kamu inginkan. Kenapa? Masih ada sangat banyak kesempatan. Bahkan seandainya gagal di yang kamu coba, masih banyak sisi hidupmu yang lain. Jadi, Pak studi saya gagal Pak. Kamu masih muda, ya studi lagi saja. Kelihatannya saya tidak bakat Pak untuk studi. Ya sudah, cari bidang yang lain yang kamu merasa bakat. Masih banyak bidang hidup kita yang lain. Jadi kita sering mendramatisir gagal di satu aspek dianggap gagal di semua aspek hidup. Tidak. Baik. Nah, harmonius. Semua aspek tidak terganggu meskipun kita punya satu passion di satu sisi hidup kita. Ini model pertama passion dari dual model passion Robert Vallieren tadi. Ya di situ ada contoh orang yang melukis misalnya, dia sangat cinta sih seni, tapi ya dia tetap menjaga kehidupan sosial, karirnya tetap jalan, mentalnya tetap sehat. Ini namanya harmonious passion. Lanjut. Ada namanya obsessive passion. Kalau ini kebalikannya. Passion yang dilampiaskan secara berlebihan. Jadi mentang-mentang passion terus tidak ngerti remnya. Orang menyebutnya obsesif. Jadi kayak orang terobsesi. Cirinya apa sih obsesif passion itu? Yang pertama, passion itu mendominasi keseluruhan hidupnya, sehingga kemudian mengorbankan aspek hidupnya yang lain. Iya benar sih, passionmu bagus, kamu senang membaca, passionmu membaca, tapi ya tidak berarti 24 jam kamu moco terus.
Lah makanmu kapan? Kesehatanmu bagaimana? Lah dunia sosialmu bagaimana? Kamu tidak ketemu teman, tidak punya saudara, tidak punya teman. Ini namanya obsessive passion. Pak, bulan ini itu Pak, saya targetnya 40 buku Pak, ini baru dapat 2 Pak, jadi saya harus baca. Iya, saya tahu kamu passionmu di situ. Tapi kalau kamu berlebihan seperti itu namanya terobsesi. Jadinya obsessive passion. Bahkan kalau levelnya obsesif, hal-hal yang baik pun jadi negatif. Jadi terobsesi, kan itu ada hadis itu ya dari Nabi yang terkenal sekali. Ada sahabat yang saya janji saya akan bangun malam terus, sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Yang satu janji, saya janji akan puasa terus tiap hari. Yang satu janji, saya janji pokoknya demi agama saya tidak akan nikah, pokoknya hidup demi agama terus. Jadi ini yang disebut berlebihan, kan terus ditegur oleh Nabi, ditegur oleh Rasulullah. Tidak begitu, saya saja Nabi, saya tidur juga bangun, saya puasa juga buka puasa, tidak kok puasa terus, dan saya menikah. Jadi apapun yang berlebihan sering saya bilang pasti terus jadi negatif. Iya, itu passionmu, tapi kan juga jangan passion itu kemudian mendominasi semua bagian hidupmu. Jadi ada remnya, kalian juga harus sadar kapan harus berhenti memberi ruang pada sisi hidupmu yang lain. Ciri selanjutnya, biasanya orang ini terobsesi karena ketakutan kalau dia gagal atau kebutuhan validasi. Ingin diakui orang, ingin dipuji orang, ingin terus terobsesi akhirnya melakukan itu. Begitu ada orang muji kamu, ternyata kamu ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Tiap kali saya lihat kamu pas membaca, kamu merasa, berarti saya ini diakui kalau pas tekun membaca. Akhirnya kemana-mana kamu bawa buku, kamu pamerkan bahwa kamu tiap hari baca. Nah ini namanya butuh validasi. Kamu ingin dilihat orang, diakui orang, dipuji orang. Sehingga kamu tidak sadar terus terobsesi. Wah, kamu ternyata dermawan sekali ya. Wow, itu kamu terus merasa, wah iya ya berarti passion saya mungkin berbagi. Jadi terus kamu tidak hitungan. Kalau ada apa-apa, ayo wis tak traktir, ayo wis tak nanti baru tanggal 11 uangmu habis. Itu pun kamu masih tidak apa-apa. Saya itu meskipun uang sedikit tetap sedekah saja, tetap berbagi saja. Kamu tidak berhitungan dirimu. Itu namanya obsesif. Meskipun itu passion, ya kamu sudah bablas. Kamu agak berlebihan di situ. Mungkin alasannya mencari validasi dari orang lain. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, obsessive passion itu biasanya membuat orang stres. Harusnya passion itu menggembirakan, tapi ini terus jadi beban. Karena kalian menjalankannya secara tidak seimbang. Harusnya menggembirakan, kamu malah lelah. Karena passion. Kamu jadi tidak cerah lagi, tidak ceria lagi. Kamu berlebihan menjalankannya. Dan ciri yang keempat, obsessive passion itu ada rasa bersalah yang besar sekali kalau kamu berhenti atau menunda sebentar melakukannya. Wah, hari ini kok saya belum main game sama sekali ya. Berarti besok harus 2 kali lipat ini waktunya. Itu kamu sendiri yang begitu. Ini namanya obsessive passion. Jadi kamu terobsesi. Akhirnya jadi tidak sehat. Caramu menghidupkan passion. Kamu berlebihan sudah.